Selama berabad-abad, manusia tak henti memandang bintang-bintang, dipenuhi rasa kagum dan keinginan untuk menjelajahi luasnya kosmos. Dari mitos kuno hingga novel fiksi ilmiah, impian hidup di antara bintang-bintang telah menawan imajinasi kita. Kita ingin melepaskan diri dari belenggu bumi dan menjelajah ke dunia baru, mencari pengetahuan dan petualangan. Para astronom awal mengamati langit malam, memetakan pergerakan planet dan bintang. Para pionir ini meletakkan dasar bagi pemahaman kita tentang alam semesta. Dengan munculnya era antariksa, mimpi kita mulai berubah menjadi kenyataan. Peluncuran Sputnik pada tahun 1957 memicu perlombaan antariksa, sebuah kompetisi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Era ini menyaksikan kemajuan luar biasa dalam teknologi roket dan penerbangan luar angkasa. Kita mengirim wahana antariksa ke planet lain, robot ke bulan, dan akhirnya manusia ke luar angkasa. Hari ini, mimpi hidup di luar angkasa bukan lagi fantasi. Stasiun Luar Angkasa Internasional berdiri sebagai bukti kecakapan teknologi kita, simbol kolaborasi internasional dan ambisi kolektif kita untuk menaklukkan batas akhir. Luar angkasa adalah lingkungan yang keras dan tak kenal ampun. Sebuah ruang hampa udara memaparkan kita pada suhu ekstrem, radiasi berbahaya, dan bombardir mikrometeoroid yang tak henti-hentinya. Bertahan hidup di alam yang tidak ramah ini membutuhkan upaya mengatasi berbagai tantangan dan mengembangkan teknologi yang dapat menahan kondisi yang tak kenal ampun. Salah satu masalah paling mendesak adalah kurangnya udara untuk bernapas. Pesawat ruang angkasa dan habitat masa depan harus tertutup rapat untuk menjaga tekanan atmosfer. Mereka perlu menghasilkan oksigen sendiri dan menyaring karbon dioksida untuk menopang kehidupan manusia. Tantangan lainnya adalah paparan radiasi yang konstan. Tanpa perisai pelindung atmosfer bumi, astronaut rentan terhadap sinar kosmik dan suar matahari yang berbahaya. Radiasi ini dapat merusak DNA, meningkatkan risiko kanker, dan menyebabkan masalah kesehatan lainnya. Selain itu, ruang hampa udara menimbulkan tantangan unik untuk rekayasa dan desain. Tanpa hambatan udara, pesawat ruang angkasa dapat mencapai kecepatan luar biasa. Tetapi ini juga membuat manuver dan pendaratan menjadi tugas yang kompleks. Lebih lanjut, ketiadaan gravitasi memengaruhi segalanya, mulai dari dinamika fluida hingga tubuh manusia itu sendiri. Mengatasi tantangan perjalanan dan tempat tinggal di luar angkasa membutuhkan prestasi teknik yang luar biasa. Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS berdiri sebagai bukti kecerdasan manusia, sebuah keajaiban teknologi yang mengorbit planet kita. Laboratorium dan ruang hidup yang luar biasa ini berfungsi sebagai batu loncatan untuk eksplorasi lebih lanjut. ISS adalah bukti kolaborasi internasional, upaya bersama yang melibatkan banyak negara yang menyatukan sumber daya dan keahlian mereka. Ini berfungsi sebagai platform untuk penelitian ilmiah, memungkinkan kita untuk mempelajari efek gaya berat mikro pada tubuh manusia, melakukan eksperimen dalam berbagai disiplin ilmu, dan mengamati bumi dari sudut pandang yang unik. Contoh ikonis lain dari teknologi luar angkasa adalah program pesawat ulang-alik. Pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali ini mengangkut astronaut dan kargo ke dan dari orbit bumi yang rendah selama 3 dekade. Pesawat ulang-alik memainkan peran penting dalam merakit ISS, menyebarkan satelit, dan melakukan misi ilmiah. Di luar ISS dan program pesawat ulang-alik, berbagai badan antariksa dan perusahaan swasta sedang mengembangkan teknologi baru untuk eksplorasi ruang angkasa. Ini termasuk pesawat ruang angkasa canggih, model Theopustot, habitat, persediaan daya untuk konstruksi angkasa dan sistem zigong-jang inovatif. Bagian 4, tubuh di luar angkasa, beradaptasi dengan keistimewaan. Hidup dalam gaya berat mikro, lingkungan yang hampir tanpa bobot di luar angkasa memiliki efek mendalam pada tubuh manusia. Astronaut mengalami berbagai adaptasi fisiologis, beberapa bersifat sementara dan yang lainnya memiliki implikasi jangka panjang. Salah satu perubahan yang paling terlihat adalah redistribusi cairan. Tanpa gravitasi yang menarik cairan ke bawah, astronot mengalami wajah bengkak, kaki seperti kaki burung karena cairan menggenang di ekstremitas bawah, dan penurunan volume darah. Kehilangan otot dan tulang adalah masalah lain dalam gaya berat mikro. Tanpa tekanan gravitasi yang konstan, otot-otot mengecil dan tulang kehilangan kepadatannya. Untuk mengatasi hal ini, para astronaut melakukan rutinitas olahraga yang ketat menggunakan peralatan khusus. Selain itu,
Sistem kardiovaskular juga dipengaruhi oleh penerbangan luar angkasa. Jantung tidak harus bekerja keras untuk mensirkulasikan darah dalam gaya berat mikro, yang dapat menyebabkan deconditioning. Astronaut mungkin mengalami intoleransi ortostatik, perasaan pusing atau pingsan saat kembali ke gravitasi bumi. Bagian 5. Tujuan. Kosmos, Mars dan lebih jauh lagi. Seiring kita terus mendorong batas eksplorasi ruang angkasa, ambisi kita melampaui orbit bumi yang rendah. Mars, planet merah, telah memikat imajinasi kita sebagai rumah kedua potensial bagi umat manusia. Mengolonisasi Mars menghadirkan banyak tantangan, termasuk perjalanan panjang, kebutuhan akan habitat yang mandiri, dan dampak psikologis hidup dalam isolasi. Namun, imbalannya sama pentingnya, menawarkan peluang untuk penemuan ilmiah, pemanfaatan sumber daya, dan perluasan jangkauan manusia ke kosmos. Di luar Mars, luasnya ruang angkasa mengisyaratkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Bulan-bulan Jupiter dan Saturnus dengan lautan bawah permukaan mereka dan potensi untuk menyimpan kehidupan menarik minat para ilmuwan dan penjelajah. Perjalanan antar bintang, meskipun masih dalam ranah fiksi ilmiah, memicu impian kita untuk mencapai sistem bintang yang jauh dan bahkan mungkin bertemu dengan kehidupan cerdas lainnya. Mencapai prestasi ini akan membutuhkan pengembangan sistem propulsi revolusioner yang dapat mendorong pesawat ruang angkasa dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Bagian 6. Perbatasan tak terbatas. Masa depan di antara bintang-bintang. Semangat eksplorasi manusia tidak mengenal batas. Saat kita menjelajah lebih jauh ke luar angkasa, kita membawa potensi untuk membuka penemuan-penemuan besar, memperluas pemahaman kita tentang alam semesta, dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang spesies kita. Tantangan hidup di luar angkasa tidak dapat disangkal, tetapi bukan berarti tidak dapat diatasi. Dengan setiap misi, kita belajar lebih banyak tentang beradaptasi dengan lingkungan ekstrem ini, mengembangkan teknologi inovatif, dan mendorong batas kecerdasan manusia. Stasiun Luar Angkasa Internasional berfungsi sebagai contoh cemerlang dari kolaborasi internasional dan bukti kemampuan kita untuk mengatasi kesulitan. Ia berdiri sebagai simbol harapan, mercusuar pencapaian manusia, dan batu loncatan ke masa depan di mana kita dapat hidup dan berkembang di antara bintang-bintang. Seiring kita terus menjelajahi dan mengolonisasi ruang angkasa, kita memulai perjalanan tidak hanya penemuan ilmiah, tetapi juga penemuan jati diri. Tantangan yang kita hadapi dan atasi akan membentuk kita sebagai spesies, menumbuhkan ketahanan, inovasi, dan apresiasi yang lebih dalam untuk tempat kita di kosmos. Masa depan umat manusia terletak di antara bintang-bintang, dan kemungkinannya tak terbatas seperti alam semesta itu sendiri.